La Cucu. Oh, La Cucu. Itu La Dudu tuh. La Dudu. Yang itu si Yang Kosma. itu Kosma tuh. Sepanjang kami berkurban, kami selalu menyerahkan itu kepada tokoh setempat. Ikan nih kita ada 5 ekor, yang satu udah dikirim ke Jawa Timur, yang nanti 2 di Bandung, yang 2 di Jakarta. Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah yang jatuh pada hari ini, Jumat 6 Juni 2025, disambut semarak umat muslim, tidak terkecuali umat muslim di Indonesia. Hari Raya Idul Adha yang identik dengan pemotongan hewan kurban dan dibagikan kepada warga bisa dikatakan sebagai ibadah sosial yang tidak hanya menekankan aspek spiritual semata. Dan salah satu ustadz yang tahun ini berbagi hewan kurban untuk dibagikan kepada warga di tempat tinggal sekitarnya ialah Dai Ustadz Solmed. Ia, Ustadz Solmed bersama sang istri April datang ke tempat penjual sapi dan 3 ekor sapi terpilih langsung diberi inisial SA pada tubuhnya. Dan yang tak kalah menarik perhatiannya, Ustadz Solmed secara spontan memberikan nama lucu pada ketiga sapi kurban yang baru dibelinya, yakni La Cucu, La Dudu, dan Kosma, singkatan dari kondisi prima, yang merupakan sapi terbesar di antara sapi-sapi lainnya. Ya ini Bang Denny, cariin aja yang bagus tuh, udah dikeluarin semua tuh. Siap. Nih, yang bagus. Tuh juga tuh, Nih. cerah ceria tuh. Nah, Ini udah dinamain ya kak ya, Iya. inisialnya. udah dinamain inisialnya. Terus kita udah kasih nama juga yang lucu-lucu, biar anak-anak senang. Jangan nangis ya. La Cucu. Oh, La Cucu. Itu La Dudu tuh. La Dudu. Yang itu si Yang itu Kosma. Kosma Kenapa tuh. Kosma? Kondisi prima. Karena dia Oke. dia gede Gede. banget. Kalau kenapa-napa sayang tuh. Lumayan. Alhamdulillah saya hari ini berkesempatan ke tempat teman saya yang dagang sapi berkah di daerah Jakarta Timur. Nah, saya minta tolong dipilihin dong yang kira-kira terbaik dah menurut ente dan harganya juga terbaik menurut Ane. Cia. Dapat dah nih sapi-sapi yang dia pilih. Mudah-mudahan ya dengan segala kemampuan semoga kurban kita berjalan dengan lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sementara ini dapat info 850-an. Itu sekitar 400-an. Tapi saya nggak tahu pastinya ya berapa realnya, apakah lebih atau tidak. Tapi ya saya masih titip di sini sampai hari H nanti. Ya ini kan ada 3 berarti 7 kali 3 21, paling tidak 21. Saya juga lagi bingung nama siapa aja ya. Tapi paling nggak keluarga lah. Terus mungkin beberapa orang-orang yang mungkin mau, lu mau nggak gue kasih masuk nama sini atau karyawan atau siapa gitu. Biasanya saya ajak karyawan-karyawan atau orang rumah untuk saya siapkan namanya buat ikut kurban gitu. Ustadz Solmed yang sudah meniarkan akan berkurban dengan melibatkan warga sekitar, maka langsung bergegas memanggil RT di tempat tinggalnya. Alhasil, banyak warga datang melihat 3 sapi besar untuk dikurbankan, yang nantinya daging-daging sapi yang sudah dipotong dan dibungkus plastik langsung dibagi-bagikan kepada warga untuk disantap bersama keluarga. Barangkali itulah esensi berkurban, berbagi dengan sesama. Dan seperti apakah keceriaan Ustadz Solmed bersama warga? Seru sih, biasanya memang tiap tahun. Jadi kita juga panggil RT setempat, ustadz setempat untuk nyembelih kan. Habis nyembelih ya udah semuanya pada ikutan ngebagi-bagiin. Jadi biasa di rumah nanti rame banget gitu, tetangga-tetangga semua datang, semua ngebantuin gitu ya, saling gotong royong lah untuk ngebagiin. Karena kan lumayan nih kalau sapi gede ini bisa berjam-jam kan. Iyalah. Sayatinnya terus bagi-bagiinnya, Betul. beberapa kilonya ditimbang semuanya jadi rata. Sepanjang kami berkurban, kami selalu menyerahkan itu kepada tokoh setempat. Jadi baik RT, RW, atau kepala desa, atau tokoh-tokoh di sana untuk seadil-adilnya membagi selayak-layaknya kepada sekeliling-sekeliling terdekat dulu. Jadi saya serahkan semuanya. Saya cuma modalin
plastiknya misalnya, atau pisaunya, atau apanya, kampaknya, terpalnya buat apa itu, motong-motong, selebihnya saya serahkan. Ya paling tidak kan sepertiga ya, paling tidak sepertiga. Tapi kalau saya kebanyakan lah sepertiga. Saya mah 2-3 kilo udah cukup. Karena kalau nggak diambil juga kan jangan. Karena sunnahnya memang yang berkurban itu harus menikmati hewan kurbannya. Maka kalau mau dibagi sepertiga itu layak. Tapi kalau kami kayaknya nggak perlulah. Cukup ibaratnya saya bilang sama April, ya mau dikasih 1-2 kilo juga kami terima gitu. Yang penting ada berkah dari hewan yang dikurbankan gitu. Tapi kadang-kadang panitia yang memberikan juga selayaknya, sepantasnya. Walaupun kami bilang kasih ke kita jangan kebanyakan ya, selebihnya yang paling banyak buat orang-orang aja, buat warga gitu. Ustadz Somad tidak tega menyembelih sendiri kurbannya. Hal itu disampaikan sendiri lantaran merasa dirinya tak pandai memotong hewan kurban seperti sapi. Memang dibutuhkan keahlian khusus, terlebih Ustadz Somad sudah kadung sayang dengan ketiga sapinya yang besar. Barangkali atas hal itulah sang Ustadz menyerahkan pada orang lain untuk menyembelih sapi kurbannya. Dan seperti inilah aktivitas Ustadz Somad jelang menyerahkan 3 ekor sapi untuk dikurbankan. Kosma, kondisi prima. Kosma. Kabel yang dipegang apa? Masuk. Ya mau makanan gitu gahar banget. Lucu ya makannya. Makan dulu ente kerja bener. Dia pinter, cakep, ganteng. Nih. Osma, yang ganteng dong. Jangan ngambek begitu dong. Nggak pernah mulut ya, Pak? Mulutnya mana sih? Di bawah. Begitu ya. Nggak kelihatan Osma, kali. ayo dong. Jangan ngambek Iya, dong. Ustadz. Kenyang Iya, ya? iya. Ayo dong. Mau makan apa? Kenyang. Ayo dong. Oh, enggak dia. Kenyang dah. Taruh. Oh, mau tuh sama Kapril Ya, mau. sama April mah. Tahu aja sih Osma. Kayaknya tangan saya mungkin terlalu Lagi selek ya. anu lembut ini. Lagi seleknya mau Ustadznya gitu. Lagi kesel kali ya dia. Alhamdulillah hewan kurban sudah terpilih. Semoga menjadi kebaikan dan dagingnya bermanfaat. Amin. Kurbannya diterima oleh Allah. Dan minta maaf udah bikin kita semua pusing milih sapi mana yang akan kita cari dan kita pilih. Terima kasih pokoknya udah bantu milihin dan udah bantu nemenin kita pada hari ini. Kurban di Hari Raya Idul Adha memang menjadi spesial, maka tak heran banyak umat muslim berkurban untuk berbagi dengan sesamanya. Dan pagi ini merupakan detik-detik penyembelihan sapi kurban di berbagai tempat. Salah satu artis yang berkurban tahun ini ialah Sony Septian. Dan yang menarik, sapi yang dikurbankan merupakan pemberian dari Raffi Ahmad sebagai hadiah ulang tahun pernikahan sahabatnya itu. Sapi hitam dengan bobot 1 ton yang dipilih Raffi untuk diberikan kepada Sony diantarkan langsung oleh presenter Irfan Hakim. Saking besarnya sapi kurban pemberian Raffi, sampai-sampai ada insiden kecil saat kaki Sony Septian terinjak hingga bengkak. Ya, meskipun sakit, rasa bahagia Sony beserta istrinya jauh lebih besar tahun ini bisa dapat berkurban dengan sapi besar pemberian sahabatnya. Dan seperti inilah sapi jumbo yang dikurbankan Sony untuk dibagikan kepada warga. Itu yang hitam. Oh, daging Angus itu ya? Iya. Enak juga tuh. Kesukaan kita tuh. Ntar kita keluarin ya. Jadi guys, hari itu ini amanah dari Raffi Ahmad. Kemarin kita acara FYP ya, ngobrol-ngobrol tentang sapi kurban, terus tiba-tiba kan soalnya sudah berkurban di satu daerah ya. Satu daerah. Terus kita ngobrol tentang sapinya Raffi, terus tempat ini, terus ngobrol, aku udah tunjukin beberapa video. Terus kata Raffi, yaudah deh gue beliin aja. Seringan itu tuh orangnya. Iya, Masya Allah ya. Oke, kakak maaf ya walaupun menang sweet. Lu nggak ada peraturan lu ya.
Berarti yang hitam pilihannya. Hitam ya? Yang hitam. Gagah tuh ya yang hitam ya. Yang hitam gagah banget sayang. Jelek warnanya. Ini juga bajunya hitam. Hitam. Ini hitam juga. Ya udah berarti Bismillahirrahmanirrahim. Pilihannya jatuh ke sapi berwarna hitam. Beneran gitu kan Kak Irfan kan yang semangat banget terus akhirnya pas dibilang beneran Masya Allah banget ya, luar biasa dapat sapi karena sebenarnya kan sapi ini juga dikasihkan kita bukan untuk kita gitu, tapi kita salurkan juga kepada yang membutuhkan. Tapi memang diberikan ke Sony, jadi Sony lebih bisa berkorban sapi itu untuk orang-orang di sekitar gitu. Masya Allahnya adalah kayak sesuatu yang gak terduga ya, sapi gitu. Ya Allah, kaget dong aku. Terus aku bilang, Kak, perasaan kita baru aja ngobrolin itu gitu. Ternyata kayak, ya Allah qadarullah ya, Allah kasih melalui perantara kayak gitu. Rezeki dari mana aja gitu ya datangnya ya. Ya kalau menurut aku ya gitu, sebagai orang yang mungkin mengenal Raffi memang sosok yang luar biasa baik ya. Bro, aku juga sempat bilang sama Raffi, makasih sekali lagi ya udah dikasih ya sama-sama ya Pak. Segala macam. Terus juga kebetulan kemarin banyak banget sebenarnya kendala kita tuh kan nggak enak karena dikasih kan. Setelah itu kan panjang ada obrolan Ya, lagi. sampai Kak Irfan ngabarin kan, suruh Ya, pilih terus- sendiri sapinya. Iya gitu. Terus aku bilang ini sebelumnya, Kak aku nggak enak kalau pilih sendiri, Kak Irfan yang pilihin aja deh gitu kan. Sampai akhirnya dimasak ya Iya. saya. Terus katanya apa sih Kak Irfan bilang udah pokoknya datang aja ke sini biar bisa milih sendiri. Gue pilihkan juga buat Sony kan Soti Virus dikasih sapi juga sama Raffi lewat gue yang milihin juga Ustadz Adi Hidayat gue pilihin juga alhamdulillah jadi Bunda Maya Estianti jadi gue alhamdulillah karena setiap tahun gue bisa memilih dan juga mendapatkan sapi super jadi beberapa teman mempercayakan gue untuk memilihkan sapi-sapi kurbannya jadi walaupun gue nggak ikut kurban dengan mereka tapi punya sumbangsi untuk memilihkan hewan terbaik itu bahagia banget tuh. Hari Kak Irfan tuh WhatsApp aku ngirimin foto-foto sapi semua kan gede-gede semua kalau sapi dia kan Sapinya kan mahal-mahal. dia tuh 1 tonan semua terus aku bilang aja sama Kak Irfan makasih ya udah ngirimin aku foto ini Insya Allah mudahkan ya untuk aku bisa ada belinya semoga aku ada rezekinya bisa beli karena dalam hati kita masih belum bisa lah ya beli sapi seharga segitu untuk sekarang gitu kan kurbannya kita kasih tuh bukan seharga itu. gitu Karena kan memang ya memang bukan seharga itu. Jadi memang jadi ya kalau nanti ada rezekinya bisa beli. Soalnya aku nggak tahu dia obrolan itu. Iya, aku bilang gitu semoga Allah mudahkan ya, semoga ada rezekinya biar bisa aku beli. Aku bilang gitu kan. Udah dong, 7 hari berlalu tiba-tiba kita syuting bareng udah nggak ada pembahasan apa-apa. Sampailah akhirnya pembahasan yang tadi Virus bilang, si Raffi bilang gue mau beli Sony sapi. Hah? Serius? Man, beli Sony sapi gitu ya? Ya Allah, kaget dong aku. Terus aku bilang, Kak, perasaan kita baru aja ngobrolin itu gitu. Ternyata kayak ya Allah qadarullah ya, Allah kasih melalui perantara kayak gitu. Rezeki dari mana aja gitu ya datangnya ya. Ya, dia kan memang suka ngebantu teman-temannya. Nah, waktu pada saat kemarin Sony sakit, dia kan selalu nanyain artis yang selalu sering nanyain keadaan Sony itu salah satunya adalah Raffi. Dan Raffi selalu nanya, Pai, lo butuh apa? Pai, lo butuh apa? Aku selalu jawab, enggak, kita aman, alhamdulillah. Semua kondisinya aman dan baik-baik aja gitu, terkendali gitu. Karena memang kita merasa bahwa ya kalau memang kita bisa sendiri, kenapa enggak kan gitu ya. Nah kalau ini kan rezeki yang memang berbentuk sesuatu agar bisa dikurbankan kepada orang-orang yang membutuhkan, kita happy sih ngeliatnya karena memang belum pernah sih kita kurban sapi sebesar itu belum gitu kan karena memang kalau di dalam Islam itu kan kita harus mengutamakan kebutuhan yang lebih wajib seperti adanya anak-anak kita juga gitu kan. Tapi ini
adalah cara Allah yang selalu aku bilang. Kadang mungkin Allah memberikan sebuah cara melalui orang lain bisa mendapatkan itu, dan akhirnya kita bisa memberikan kepada orang lain. Jadi pahalanya Raffi, perantaranya adalah Raffi, dan Masya Allah banget, pahalanya pasti berlimpah-limpah ya, luar biasa. Tidak hanya Sony Septian artis yang berkurban di Lebaran Idul Adha kali ini, artis kontroversial Nikita Mirzani juga berkurban. Hebatnya, Nikita berkurban 5 ekor sapi di tengah ujian hidup yang sedang dihadapinya. Nantinya, 5 ekor sapi yang dipesannya langsung dari peternak sapi langganannya akan dikirim ke 3 tempat seperti Jawa Timur, Bandung, dan Jakarta. Dan yang menarik, dari 5 sapi kurban Nikita, semuanya dipilih oleh anak Nikita. Dan seperti inilah pengakuan peternak sapi saat mengetahui Nikita membeli 5 ekor sapi miliknya untuk kurban. Di sini kita mau lihat-lihat sapi-sapinya, ada Koruben, ada Nikita Mirzani, ada Habib Usman, Kartika Putri. Dia, anak-anaknya langsung yang milih yang mana, maunya yang mana gitu. Iya, dan anak-anaknya langsung. Ada 5 ekor. Sebenarnya buat siapanya nggak tahu, yang penting nanti dikirimnya kemana-mana doang sih. Bandung 2, Jakarta 2, Jawa Timur 1. Ya alhamdulillah ya Kak Niki, tiba-tiba timnya Kak Niki tuh WA, saya mau Kak Niki mau kurban. Oh ya udah, alhamdulillah, lihat aja langsung kesini, kayak wow, Masya Allah sih, bagus banget gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.